Terpaksa nikah dengan pria lumpuh, tapi aku kaget saat tahu kebenarannya. Kehidupan ini tak pernah berjalan sesuai rencana. Seperti yang terjadi pada aku, seorang wanita yang dipaksa menikahi seorang pria yang tidak pernah ku bayangkan sebelumnya. Dia lumpuh, tak bisa bergerak, dan hidupnya tampak penuh keterbatasan. Aku hanya menjalani pernikahan itu demi keluarga dan tekanan yang datang dari sana. Namun, siapa sangka? Di balik segala keterbatasannya, dia menyimpan sebuah rahasia besar yang bisa mengubah hidupku selamanya. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Mengapa dia berjuang begitu keras untuk menikah denganku meski semua orang tahu kondisinya? Dan kenapa aku merasa ada sesuatu yang aneh tentang pernikahan ini? Siapakah sebenarnya pria lumpuh yang terpaksa aku nikahi ini? Apa yang akan terjadi saat aku mengetahui kebenaran yang mengejutkan? Bersiaplah, karena cerita ini akan membawa kalian dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan kejutan, misteri, dan emosi yang tak terduga. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena apa yang akan terungkap mungkin akan mengubah pandangan hidupmu selamanya. Tetap di sini dan ikuti cerita ini sampai akhir. Namaku Alina. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis hanya dalam semalam. Aku berasal dari keluarga sederhana, hidup dengan penuh perjuangan untuk membantu ibu dan adik-adikku setelah ayah meninggal dunia. Suatu malam, ibuku memanggilku ke ruang tamu dengan wajah cemas. Ada seorang pria parubaya duduk di sofa, mengenakan setelan mahal dengan tatapan tajam yang sulit ditebak. Dialah Tuan Dirga, seorang pengusaha kaya yang tiba-tiba datang membawa kabar yang mengejutkan. Aku ingin kamu menikah dengan anakku, katanya tegas. Aku tertegun. Menikah? Dengan siapa? Kenapa aku? Aku tahu ini mendadak, tapi ini permintaan yang tak bisa ditolak. Lanjutnya, suaranya penuh tekanan. Ibuku menggenggam tanganku erat. Aku bisa merasakan telapak tangannya yang dingin, pertanda dia sama terkejutnya denganku. Kenapa harus aku? Suaraku hampir berbisik. Tuan Dirga menatapku lama sebelum menjawab, karena hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluargamu. Hatiku berdegup kencang. Kata-kata itu seperti belenggu yang menjerat leherku. Aku tidak mengerti apa maksudnya, tapi yang ku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Lelaki yang akan kau nikahi. Tuan Dirga terdiam sejenak. Dia lumpuh. Dunia seakan berhenti berputar. Aku terhenyak. Semua ini terdengar seperti mimpi buruk. Aku melihat wajah ibuku yang semakin pucat. Aku tahu, dia tidak menginginkanku hidup menderita. Tapi aku juga tahu, keluarga kami sedang dalam kesulitan besar. Aku butuh jawabanmu sekarang, Alina. Suara Tuan Dirga menggelegar di ruangan. Aku menggigit bibir, hatiku berkecamuk. Apakah aku benar-benar harus menikah dengan pria yang bahkan belum pernah kutemui? Aku menatap mata ibuku yang berkaca-kaca. Dalam hati, aku tahu jawabannya. Aku akan menikah dengannya. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, wajahku dihiasi riasan tipis yang bahkan tak bisa menutupi kegelisahan di mataku. Di depan altar, aku melihat seorang pria duduk di kursi roda. Dialah suamiku, orang yang bahkan belum pernah kutemui sebelumnya. Raka. Dia tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang akan menikah dengan orang asing. Matanya tajam, seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa kutebak. Tapi yang paling membuatku tak bisa berpaling adalah sorotannya, bukan tatapan putus asa seperti yang kubayangkan dari seorang pria lumpuh, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Aku menggigit bibir saat ijab kabul dimulai. Suara penghulu menggema di ruangan, bersamaan dengan detak jantungku yang semakin cepat. Aku terima nikahnya Alina binti Rahmat dengan mas kawin tersebut, tunai. Suara Raka terdengar begitu jelas, begitu mantap, tanpa sedikit pun ragu. Aku menatapnya, hatiku berdesir aneh. Aku tak tahu kenapa, tapi untuk seseorang yang disebut lumpuh, suamiku terlihat begitu kuat. Tepukan tangan bergema di ruangan, menandakan pernikahan kami sah. Aku melirik ibuku, dia tersenyum tipis meskipun matanya menyiratkan banyak kekhawatiran. Setelah acara selesai, kami dibawa ke rumah keluarga Raka, sebuah mansyah besar di pinggir kota. Begitu aku memasuki rumah itu, hawa dingin langsung menyambutku. Rasanya seperti memasuki dunia yang asing, dunia yang penuh rahasia. Aku mengikuti Raka yang didorong oleh seorang asisten pribadinya menuju kamar pengantin. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kami sepanjang perjalanan.
Saat pintu kamar tertutup, Raka menatapku lama. Kau pasti merasa terpaksa, katanya tiba-tiba. Aku terkejut, tidak menyangka dia akan langsung mengatakan itu. Tapi tenang saja, lanjutnya, aku juga tidak menginginkan pernikahan ini. Aku terpaku. Untuk alasan apa dia berkata seperti itu? Lalu mengapa pernikahan ini terjadi? Aku membuka mulut untuk bertanya, tapi Raka lebih dulu berbisik pelan. Dan satu hal yang harus kau ingat, Alina. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatapku lebih dalam. Aku tidak seburuk yang kau bayangkan. Aku merasakan bulu kudukku meremang. Kata-katanya terdengar seperti peringatan, atau mungkin ancaman. Malam pertama itu terasa begitu panjang. Aku duduk di ujung ranjang, sementara Raka tetap di kursi rodanya, tak bergerak sedikit pun. Aku menatapnya, mencari tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Apa kau tidak akan tidur? Tanyaku akhirnya, memecah kesunyian. Dia mengangkat alis. Aku terbiasa begini. Jawaban singkat yang tak memberi penjelasan apapun. Aku menggigit bibir, merasa tak nyaman dengan situasi ini. Kamar ini luas, tapi terasa begitu sempit karena keheningan yang menyesakkan. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling, memperhatikan perabotan mahal yang menghiasi setiap sudut. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku, pintu kayu di sudut ruangan. Sesuatu tentang pintu itu terasa ganjil. Tanpa sadar, aku berdiri dan berjalan ke arahnya. Kau tidak boleh menyentuh itu. Suara Raka terdengar datar, tapi ada ketegasan yang membuat langkahku terhenti. Aku menoleh, menatapnya penuh tanya. Mengapa? Dia tidak langsung menjawab. Sekilas, aku melihat sesuatu di matanya, entah kemarahan atau peringatan. Kau hanya perlu tahu kalau pintu itu tidak boleh dibuka, katanya akhirnya. Aku merasakan tengkukku meremang. Mengapa suaranya terdengar begitu dingin? Aku kembali ke tempat tidur tanpa bertanya lebih lanjut, tapi perasaan aneh itu masih menggelayuti hatiku. Ada sesuatu di balik pintu itu, sesuatu yang tidak ingin Raka aku ketahui. Malam semakin larut, dan aku akhirnya berbaring di ranjang. Aku mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku terus berputar. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa dia begitu misterius? Dan, apa yang dia sembunyikan di balik pintu itu? Aku tidak tahu bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam terasa begitu sunyi, tapi pikiranku tak bisa berhenti bekerja. Aku berusaha memejamkan mata, tapi bayangan pintu kayu di sudut kamar terus menghantuiku. Apa yang ada di baliknya? Mengapa Raka melarangku menyentuhnya? Saat aku hampir terlelap, sesuatu membuat tubuhku menegang. Sebuah suara, pelan, nyaris tak terdengar, tapi jelas berasal dari arah pintu kayu itu. Seperti suara seseorang yang berbisik, atau mungkin suara benda yang bergeser perlahan. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke arah Raka, tapi dia tampak tertidur dengan tenang di kursi rodanya. Napasnya teratur, seolah dia tidak mendengar apapun. Apakah aku hanya berhalusinasi? Aku meneguk ludah, berusaha mengabaikan rasa takut yang merayapi tubuhku. Tapi suara itu datang lagi, kali ini lebih jelas. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik pintu itu. Tanganku mencengkeram selimut erat. Apa aku harus bangun dan memeriksa? Aku hampir melakukannya, sampai tiba-tiba, aku merasakan sesuatu. Ada seseorang, atau sesuatu, yang mengawasiku dalam kegelapan. Perasaan itu begitu kuat hingga bulu kudukku berdiri. Aku menahan napas, berusaha mendengarkan lebih saksama. Namun, suara itu telah menghilang, menyisakan kesunyian yang lebih mencekam. Aku mencoba mengalihkan pikiranku. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan tegang. Mungkin semua ini hanya permainan otakku sendiri. Aku menutup mata, berusaha tidur, tapi perasaan itu tetap ada. Aku tidak tahu kalau malam ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Pagi hari datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Meski aku merasa lelah, ada rasa ingin tahu yang semakin kuat mendorongku untuk menemukan kebenaran. Suara malam tadi masih menghantuiku, mengganggu pikiran dan membangkitkan rasa curiga. Saat aku keluar dari kamar, Raka sudah duduk di meja makan. Dia tersenyum padaku, meskipun ekspresinya tetap tenang dan agak datar. Seperti biasa, dia terlihat tenang, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah rahasia yang sepertinya dia sembunyikan. "Selamat pagi, Aira," katanya, suaranya lembut. "Kau tidur nyenyak semalam?" Aku hanya mengangguk,
mencoba menyembunyikan kecemasan yang melanda. Tapi ada satu pertanyaan yang tak bisa kuhindari lagi. Raka, tentang pintu itu, aku mulai, suaraku sedikit gemetar. Apa sebenarnya di balik pintu kayu itu? Mengapa kau begitu melarangku untuk mendekatinya? Raka menundukkan kepalanya, seolah berpikir sejenak. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang sedikit berubah. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang aku yakin sangat penting. Aira, akhirnya dia berbicara dengan suara pelan. Itu adalah masa laluku. Sebuah bagian dari diriku yang ingin kubiarkan tetap terkubur. Aku tidak ingin kau terlibat dengan itu. Aku merasa semakin bingung. Apa maksudmu? Apa yang ada di balik pintu itu? Raka menghela napas, lalu mengangkat wajahnya. Ada sesuatu yang berat di matanya. Di balik pintu itu adalah kenangan yang bisa menghancurkan kita berdua, Aira. Kenangan yang aku berusaha sembunyikan sejak aku jatuh. Aku tak tahu harus berkata apa. Kenapa dia begitu terobsesi dengan masa lalunya? Apa yang dia sembunyikan? Ketika aku hendak bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah pintu depan. Seorang wanita memasuki rumah. Wajahnya asing bagiku. Aira, ini Mita, kata Raka dengan nada tegas. Dia teman lama yang pernah aku bantu dulu. Mita tersenyum, tapi ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku mengangguk perlahan, tapi ada kegelisahan di dalam diriku. Mita memandangku dengan tatapan tajam, dan aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tak boleh aku ketahui, sesuatu yang lebih dalam dari yang Raka ungkapkan. Aku mulai merasakan bahwa misteri ini jauh lebih besar dari yang aku kira. Ada rahasia yang lebih kelam di balik hubungan kami, rahasia yang mungkin bisa mengubah segalanya. Hari-hari setelah kedatangan Mita, ketegangan di rumah kami semakin terasa. Meski Raka berusaha bersikap biasa, aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mita sering datang, bahkan lebih sering dari yang kuharapkan, dan setiap kali dia datang, Raka selalu terlihat lebih tertutup, seperti sedang menjaga jarak dari semua orang, termasuk aku. Aku tidak bisa lagi menahan rasa penasaran. Pintu itu, kenangan yang Raka sembunyikan, dan kini kehadiran Mita yang semakin mencurigakan. Semua ini seperti teka-teki yang tidak bisa kutemukan jawabannya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, ketika Raka sedang berada di luar rumah untuk urusan pekerjaan, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku mengendap-endap menuju ruang tempat pintu itu berada. Setiap langkahku terasa berat, seolah dunia memperingatkanku untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun, rasa penasaran lebih kuat. Dengan hati yang berdegup kencang, aku memutar gagang pintu. Tidak ada suara yang keluar. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan ruang yang gelap, sepi, dan tak terjamah. Aku menyalakan lampu di dekat pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu terlihat kosong, kecuali sebuah meja besar yang terletak di tengah ruangan. Di atas meja itu ada sebuah foto tua yang dibingkai. Aku mendekatinya dengan hati-hati dan mengambil foto itu. Foto itu menunjukkan Raka bersama seorang wanita yang terlihat sangat familiar. Namun, wajah wanita itu, aku terkejut. Itu adalah Mita. Aku menggenggam foto itu erat-erat, bingung dengan temuan ini. Apa hubungan Raka dan Mita sebenarnya? Mengapa mereka berdua menyembunyikan hal ini dariku? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari belakangku. Aku berbalik dan melihat Raka berdiri di ambang pintu dengan wajah yang kaku. Ada keheningan yang tegang di antara kami. Aku tahu saat itu, aku sudah melangkah ke dalam dunia yang lebih gelap daripada yang bisa kubayangkan. Aira, suara Raka terdengar pelan dan berat. Aku ingin menjelaskan semuanya, tapi kau harus tahu bahwa ini tidak akan mudah. Aku menatapnya dengan mata penuh pertanyaan, siap mendengar kebenaran yang telah lama disembunyikan. Aku menatap Raka dengan perasaan campur aduk. Foto yang ada di tanganku seperti memancarkan cahaya yang menyakitkan. Aku ingin bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Mita, tapi aku tidak tahu bagaimana memulai. Suasana menjadi sangat tegang, seakan waktu berhenti berjalan. Raka mendekat pelan dan mengambil foto dari tanganku. Aira, katanya dengan suara rendah, aku tahu ini sangat sulit untuk kamu pahami, tapi semua ini ada alasan yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Apa maksudmu, Raka? Mengapa foto itu ada di ruangan ini?
Mengapa kamu menyembunyikan semuanya dariku? Raka menarik napas panjang, lalu duduk di kursi dekat meja. Matanya menatap ke arah lantai seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak pernah ingin kamu tahu tentang ini, Aira, katanya dengan suara serak. Tapi aku rasa sekarang sudah waktunya. Aku duduk di hadapannya, menunggu penjelasannya. Raka memulai ceritanya dengan perlahan, seperti mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang berat. Beberapa tahun lalu, aku dan Mita, kami terlibat dalam sebuah kecelakaan. Aku bukan hanya terluka parah, tapi aku juga kehilangan kemampuan untuk berjalan. Itu adalah waktu yang sangat sulit dalam hidupku. Wajah Raka tampak penuh kesedihan. Mita, dia adalah orang yang selalu ada untukku, selalu mendukungku selama masa-masa terburuk itu. Aku terkejut mendengar penjelasan ini. Selama ini, aku mengira Mita adalah bagian dari masa lalu yang jauh, tapi ternyata dia memiliki peran yang lebih besar dalam hidup Raka daripada yang pernah kubayangkan. Apa hubungan kalian sebenarnya? Tanyaku, tak bisa menahan rasa penasaran. Apakah kalian? Raka menggelengkan kepalanya. Tidak, Aira. Tidak seperti yang kamu kira. Aku dan Mita tidak pernah berhubungan lebih dari teman. Kami hanya saling mendukung, terutama saat aku merasa terpuruk. Tapi hubungan kami terhenti saat aku sadar aku tidak bisa lagi menjadi seperti dulu. Aku tidak ingin dia merasa terjebak dalam kehidupanku yang baru. Aku menoleh cepat ke arah Mita yang kini berdiri di depan kami. Wajahnya terlihat tegang, seakan ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Mita menatapku dengan mata yang penuh rasa khawatir. Aira, suaranya bergetar sedikit, ada sesuatu yang lebih besar yang harus kamu tahu. Sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Aku bingung, semakin banyak hal yang belum ku ketahui. Apalagi yang akan terungkap? Bagaimana bisa keadaan semakin rumit seperti ini? Raka tampak terkejut dengan kedatangan Mita, dan sepertinya dia pun tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mita berjalan perlahan mendekat dan duduk di kursi yang ada di samping meja. Sebelum aku mengatakan apapun, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat untuk membuat hidupmu lebih sulit, Aira. Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Aku menatapnya dengan cemas, mencoba memahami apa yang dia maksud. Kebenaran apa, Mita? Mita menarik napas panjang dan memejamkan mata sejenak. Sebenarnya, Raka tidak hanya menikah denganmu karena alasan yang dia katakan tadi. Ada alasan yang lebih dalam lagi. Alasan yang melibatkan aku. Aku terdiam. Apa maksud Mita dengan semua ini? Mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Aku menoleh ke Raka yang tampak semakin bingung, namun dia tidak mengatakan apapun. Mita melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Aira, beberapa bulan setelah kecelakaan Raka, aku mendengar bahwa dia akan sangat sulit untuk memiliki anak. Dokter mengatakan dia mungkin tidak akan bisa memiliki keturunan lagi. Itu adalah hal yang sangat berat bagi Raka, dan dia takut hal itu akan mengakhiri harapannya untuk membangun keluarga. Aku merasakan dada ini mulai sesak, dan matahari seolah menghilang dari langit. Semua ini semakin terasa rumit dan penuh misteri. Raka tampak terdiam, seolah menunggu reaksi dariku. Mita melanjutkan, Raka merasa terputus harapannya, dan saat itu, dia memintaku untuk membantu mencari seseorang yang bisa menjadi bagian dari hidupnya, seseorang yang bisa melanjutkan darahnya, meskipun itu harus dilakukan dengan cara yang tidak mudah. Aku menggigit bibir, merasa seperti dunia ini berputar begitu cepat, dan aku mulai merasa seperti bagian dari permainan yang tidak aku pahami. Apa maksudmu? Apa kamu dan Raka merencanakan sesuatu dengan aku? Mita menggelengkan kepala, ekspresinya penuh dengan kesedihan. Tidak, Aira. Kami tidak merencanakan apapun yang jahat. Tapi Raka benar, dia merasa terjebak antara masa lalu dan masa depan. Dia tidak ingin kamu merasa seperti dia hanya memilihmu karena terpaksa. Dia memilihmu karena dia melihat harapan dalam dirimu dan dia percaya kamu bisa memberinya kebahagiaan yang baru. Tapi kami tidak pernah memberitahumu sepenuhnya tentang segala sesuatu yang terjadi. Aku merasa diriku terhimpit oleh semua informasi ini, semua perasaan yang bercampur aduk dalam diriku. Aku mulai merasa bingung antara apa yang benar dan apa yang salah. Raka dan Mita sepertinya berusaha melindungiku, tapi di sisi lain, semakin banyak rahasia yang terungkap, semakin sulit rasanya menerima kenyataan. Aira, suara Raka terdengar pelan. Aku tidak pernah berniat untuk membuatmu merasa terjebak.
Aku hanya ingin kita berdua bisa menjalani hidup ini bersama, meskipun dengan semua keterbatasan yang ada. Aku menatap mereka berdua, merasakan kepedihan yang mendalam. Dalam hati, aku tahu satu hal, ini bukan hanya soal Raka atau Mita. Ini adalah perjalanan yang harus aku lalui untuk menemukan kebenaran dalam hidupku sendiri. Tetapi, apakah aku sudah siap untuk menghadapi kenyataan ini? Tiba-tiba, Mita berdiri, menatap kami berdua dengan tatapan yang penuh makna. Aira, Raka, ada hal besar yang akan terjadi. Hal yang akan mengubah segalanya. Rasa penasaran dan ketegangan mulai semakin menggulung di dalam dadaku. Apakah yang dimaksud Mita? Apa yang akan mengubah hidup kami semua? Raka dan aku saling bertukar pandang. Mita berdiri dengan wajah yang penuh keraguan, tapi ada semacam ketegangan yang tercermin di matanya. Aku bisa merasakan bahwa dia sedang menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang telah diungkapkannya sejauh ini. Apa maksudmu, Mita? Tanyaku dengan suara gemetar. Setiap kata yang keluar dari mulut Mita semakin membuatku penasaran, namun juga takut. Ada sesuatu yang tidak beres, dan aku bisa merasakannya. Mita mendekat dan menarik napas panjang, seolah dia sedang mempertimbangkan apakah dia benar-benar siap untuk mengatakan hal yang akan mengubah segalanya. Aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. Aira, suaranya bergetar. Kebenaran yang aku sembunyikan, yang aku dan Raka sembunyikan, adalah lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Ada sebuah keputusan yang diambil oleh keluarga Raka. Keputusan yang akan mempengaruhi hidup kalian berdua. Aku merasa tubuhku kaku, dan setiap detik terasa semakin berat. Apa yang Mita katakan? Keputusan keluarga? Aku tahu ada banyak hal yang tidak ku ketahui, tapi ini seperti sebuah bom yang siap meledak kapan saja. Raka menatap Mita dengan tatapan tajam, seolah dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang kamu sembunyikan, Mita? Tanyanya dengan suara penuh tekanan. Mita menundukkan kepala sejenak, seakan-akan dia tidak tahu bagaimana memulai. Kemudian, dengan suara yang lebih rendah, dia berkata, keluarga Raka telah memutuskan bahwa dia harus menikah denganmu, Aira, bukan hanya karena keadaan darurat atau karena dia terjebak. Mereka memutuskan bahwa pernikahan ini akan menjadi bagian dari sebuah rencana besar untuk masa depan Raka. Aku tercengang, seakan dunia ini berputar lebih cepat dari yang bisa aku tangkap. Rencana besar? Untuk masa depan Raka? Apa yang sedang terjadi di sini? Rencana besar apa yang kamu maksud? Tanyaku, berusaha menenangkan diri meskipun hatiku berdebar hebat. Mita menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Keluarga Raka, mereka ingin memastikan bahwa kamu tidak hanya menikah dengan Raka karena belas kasihan. Mereka ingin melihat apakah hubungan ini bisa menjadi jalan untuk memastikan masa depan yang lebih baik, baik bagi kamu berdua maupun bagi keluarga mereka. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata Mita. Apa yang dia katakan benar-benar mengguncang segala yang aku percayai. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang aku jalani ini? Raka menatapku dengan tatapan kosong, dan aku bisa merasakan rasa sakit yang dia sembunyikan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Aira, katanya dengan suara serak. Aku tidak pernah meminta semua ini. Aku hanya ingin hidup yang normal. Tapi, mereka memaksaku. Aku merasa diriku terhimpit oleh semua ini. Sementara itu, Mita hanya bisa berdiri di sana, tampak bingung antara ingin membantu atau merasa bersalah. Jadi, ini bukan keputusan kita berdua, tanyaku dengan suara yang bergetar, merasa dikhianati, tetapi juga kecewa. Semua ini sudah diputuskan oleh keluarga? Kenapa aku tidak diberitahu sebelumnya? Mita mengangguk perlahan. Aku tahu ini tidak adil untukmu, Aira. Tapi Raka, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dia hanya mencoba untuk memenuhi apa yang keluarga harapkan darinya. Kami semua terjebak dalam permainan yang lebih besar dari apa yang bisa kita kendalikan. Aku merasa dunia ini semakin berat untuk dipahami. Semua perasaan yang kusimpan selama ini, semua cinta dan harapan yang aku letakkan pada Raka, tiba-tiba terasa hampa. Jadi, semua ini hanya bagian dari rencana keluarga yang lebih besar, tanyaku, suaraku hampir tidak terdengar. Kenapa tidak ada yang mengatakan apapun sejak awal? Raka menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku ingin memberitahumu, Aira. Aku ingin kita bisa berjalan bersama, tanpa ada halangan apapun. Tapi aku terjebak dalam situasi yang lebih besar dari apa yang aku bisa kendalikan. Aku minta maaf.
Aku bisa merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tetapi aku berusaha keras untuk menahannya. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa hidup ini akan sesulit ini. Tidak ada yang memperingatkanku tentang jalan yang akan aku pilih. Aira, kata Mita pelan, aku tahu ini semua terasa sangat sulit. Tapi ada lebih banyak lagi yang harus kamu tahu. Sesuatu di dalam diriku mulai merasa tidak sabar. Apa yang Mita sembunyikan? Apa lagi yang akan mengubah hidupku hari ini? Mita terdiam sejenak, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak di antara kami bertiga. Semua ini mulai terasa seperti permainan yang tidak adil, dan aku berada di tengah-tengahnya, terperangkap tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Aira, kata Mita akhirnya, suaranya rendah dan hati-hati. Ada satu rahasia lagi yang harus kamu tahu. Sesuatu yang bahkan Raka sendiri baru tahu beberapa hari yang lalu. Aku menatapnya tajam, merasa bahwa pernyataan itu bisa mengubah segalanya. Raka berdiri di sampingku, tubuhnya tampak semakin lelah dan aku bisa melihat kilatan kecemasan di matanya. Apa lagi yang terjadi? Apa yang lebih besar dari semua yang sudah terungkap? Mita mengambil napas panjang, seakan mengumpulkan keberanian sebelum melanjutkan. Raka, dia tidak hanya terjebak dalam rencana keluarga. Dia juga menghadapi sebuah penyakit yang semakin parah. Aku terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Penyakit? Raka? Aku berbalik menatap Raka dengan rasa takut dan bingung yang semakin besar. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku tentang ini? Raka, bisikku, hampir tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun padaku? Raka menundukkan kepalanya, dan aku bisa melihat betapa berat hatinya. Aku tidak ingin membuatmu merasa kasihan padaku, Aira. Aku tidak ingin hidupmu berubah karena aku. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena rasa kasihan. Tapi perasaan itu tidak bisa dihentikan. Aku merasa terhimpit oleh kenyataan ini. Raka, pria yang aku nikahi, yang aku percayai, ternyata menyembunyikan sakit yang begitu dalam. Penyakit yang bisa mengubah hidup kami berdua. Mita melanjutkan. Raka menderita penyakit yang bisa membuatnya semakin parah, bahkan mungkin tidak lama lagi. Dia telah mencoba berjuang untuk tetap terlihat kuat, tapi semakin lama, tubuhnya semakin melemah. Aku merasa tubuhku lemas. Semua yang aku tahu tentang Raka, semuanya terasa berbeda sekarang. Dia bukan hanya pria yang lumpuh, tetapi dia juga menghadapi perjuangan hidup yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kubayangkan. Raka mengangkat wajahnya, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Aku ingin kamu tahu, Aira. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin menjadi beban. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura lagi. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatiku. Aku bisa merasakan air mata mulai mengalir di pipiku, tetapi aku menahannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku merasa hancur, bingung, dan merasa seperti terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan rahasia. Aira, kata Mita pelan. Aku tahu ini sangat berat untukmu. Tapi, ada lebih banyak lagi yang harus kamu tahu. Raka, dia bukan hanya pria yang terperangkap dalam keadaan ini. Ada alasan lain kenapa dia harus menikah denganmu. Semua ini bukan hanya tentang rasa kasihan, tapi tentang keputusan yang akan mempengaruhi masa depan kalian berdua. Aku menatap Mita dengan kebingungannya yang semakin dalam. Keputusan apa lagi, Mita? Apa lagi yang aku harus tahu? Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Kenapa semua ini terasa seperti sebuah permainan yang mengatur hidupku? Mita menarik napas panjang, lalu berkata, Raka, dia adalah satu-satunya harapan keluarga mereka. Keluarga mereka ingin memastikan bahwa dia menikah dengan seseorang yang bisa membuatnya bahagia, tetapi juga memberikan harapan bagi masa depan mereka. Mereka tahu jika Raka tidak bisa bertahan lebih lama, mereka harus memastikan bahwa kamu bisa menjadi bagian dari masa depan mereka. Aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Semua ini terasa begitu rumit, begitu penuh dengan intrik dan rahasia yang tak terungkapkan. Aku hanya ingin hidupku sederhana, tanpa semua drama ini, tanpa kebohongan yang terus datang menghampiriku. Raka menatapku dengan tatapan penuh penyesalan, dan aku bisa merasakan hatinya yang patah. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini, Aira. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku ingin kamu bahagia, meskipun semua ini sangat berat untuk kita.
Aku menundukkan kepala, memikirkan semua yang baru saja aku dengar. Cinta, kebohongan, sakit, dan harapan. Semua itu berputar-putar di pikiranku, membentuk sebuah puzzle yang tak bisa aku rangkai dengan mudah. Setelah beberapa saat, aku merasa bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan dengan semua informasi yang baru saja aku terima. Perasaanku campur aduk. Rasa kasihan, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu, sulit untuk aku pahami. Aku menatap Raka yang kini terdiam, tatapannya jauh dan penuh penyesalan. Dia pasti merasakan hal yang sama. Jadi, kamu menikahiku karena itu? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar, meskipun aku tahu jawabannya. Karena aku harus jadi bagian dari masa depan keluarga mereka? Karena mereka ingin memastikan kamu punya seseorang yang bisa membuatmu bahagia. Raka tidak segera menjawab. Aku bisa melihat dirinya berjuang, mencoba mencari kata-kata yang bisa meringankan beban yang ada. Tapi kenyataannya, kata-kata itu tidak ada. Tidak ada yang bisa mengubah semuanya sekarang. Aira, kata Raka perlahan, aku tahu ini terdengar seperti kebohongan. Tapi aku mencintaimu, itu bukanlah alasan utama. Aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini, tapi aku ingin kita berjuang bersama-sama. Bukan hanya karena kewajiban atau tekanan, tapi karena aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar sebuah perjodohan. Aku melihatnya, dan ada kejujuran di matanya. Aku tahu dia sedang berjuang untuk meyakinkanku bahwa perasaannya terhadapku adalah nyata, bukan sekadar hasil dari pernikahan yang terpaksa. Tapi aku juga merasa tertipu, bingung dengan segala yang telah terjadi. Mita yang selama ini diam, akhirnya berbicara lagi. Aira, kamu harus tahu, meskipun banyak yang tidak terlihat, Raka sudah berjuang lebih keras daripada yang kamu bayangkan. Dia sudah mencoba segala cara agar tidak terlihat lemah. Dia takut kehilanganmu, takut kamu meninggalkannya setelah semua ini terbongkar. Aku mengerjapkan mata, perasaan hancur semakin dalam. Raka, yang dulu aku lihat kuat, ternyata selama ini berjuang dalam diam, melawan rasa takutnya sendiri. Dia tidak ingin terlihat rapuh, tidak ingin aku melihat sisi lemahnya. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, semuanya terasa seperti kebohongan yang berlapis-lapis. Aku tidak tahu harus bagaimana, kataku dengan suara yang bergetar. Rasa cintaku padamu tidak pernah berubah, tapi sekarang semuanya terasa begitu rumit, Raka. Aku tidak bisa menanggalkan semua kebohongan ini begitu saja. Raka meraih tanganku, dan aku bisa merasakan getaran lembut di tangannya. Aira, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama. Aku janji, kita bisa saling mendukung. Aku hanya ingin kita punya kesempatan untuk bahagia, meskipun ini terasa berat. Aku menatapnya, merasakan perasaan yang bercampur aduk. Sebagian dari diriku ingin percaya padanya, ingin menerima semua ini dan melangkah maju. Namun, di sisi lain, aku merasa terjebak dalam kebohongan yang telah lama tertanam. Mita kemudian berdiri dan berkata dengan suara yang lebih serius, Aira, aku tahu kamu merasa bingung. Tapi Raka benar. Kamu tidak harus langsung memutuskan. Ini bukan soal memilih antara cinta dan kebohongan. Ini tentang memberi kesempatan pada diri kalian berdua untuk memilih jalan bersama. Aku menatap Mita, merasa sedikit lega meskipun berat. Mita mungkin benar. Tidak ada yang bisa aku putuskan begitu cepat. Ini adalah keputusan yang akan mempengaruhi hidupku dan mungkin juga hidup Raka. Kami tidak bisa terus terjebak dalam kebohongan, tetapi juga tidak bisa membiarkan cinta yang sudah tumbuh begitu saja hilang. Setelah beberapa saat yang terasa lama, aku menghela napas panjang dan berkata, Baiklah, Raka. Aku akan mencoba memahami semuanya. Aku akan mencoba untuk tidak hanya melihat kebohongan yang ada, tapi juga melihat niatmu yang sebenarnya. Aku ingin kita memberi kesempatan untuk masa depan, meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya. Raka tersenyum, sedikit lega. Terima kasih, Aira. Aku berjanji, aku akan berjuang untuk kita. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaan kita bersama. Namun, meski Raka berbicara dengan penuh keyakinan, aku tahu jalan ke depan akan penuh tantangan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kami akan benar-benar bisa melewati semua rintangan ini? Atau justru kami akan terperangkap dalam lebih banyak kebohongan dan rahasia? Hari-hari setelah percakapan itu terasa berat.
Meskipun aku berusaha untuk memberikan kesempatan kepada Raka dan mencoba memahami perasaannya, ada rasa ragu yang menghinggapi hati. Aku merasa seakan-akan kami berada di jalan yang tidak jelas, dan aku tidak tahu bagaimana cara menuju ke depan. Setiap kali aku melihat Raka, ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa menerima semuanya? Bagaimana aku bisa melupakan perasaan terluka yang muncul akibat kebohongan yang terungkap? Aku merasa seperti sedang menanggung beban yang berat, dan kadang-kadang aku merasa cemas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Raka, yang selalu mencoba menunjukkan bahwa dia ingin berjuang, tidak pernah melepaskan tanganku. Bahkan saat aku berusaha menjauh, dia selalu ada di sampingku, memberikan dukungan dan kata-kata penghiburan. Tetapi ada sesuatu dalam hatiku yang berkata bahwa aku tidak bisa sepenuhnya percaya begitu saja. Terlalu banyak yang harus aku pertimbangkan. Suatu hari, saat aku sedang duduk di ruang tamu, Mita datang menghampiriku. Wajahnya serius, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin dia katakan. Aku mengangkat alis, menunggu dia membuka mulut. "Aira, kamu harus tahu satu hal," kata Mita dengan nada yang lebih rendah. "Aku tahu kamu merasa ragu, dan itu wajar. Tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui lebih lanjut tentang Raka." Aku menatap Mita dengan penuh perhatian. "Apa itu?" Mita menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Raka bukan orang yang bisa berpura-pura. Dia mungkin melakukan hal-hal yang tampak seperti kebohongan, tetapi itu bukan karena dia ingin menyakitimu. Ada banyak hal yang dia sembunyikan, bukan hanya tentang penyakitnya. Tapi lebih dari itu, tentang masa lalunya." Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. "Masa lalu? Apa maksudmu?" Mita menggelengkan kepala pelan, seolah tak tahu bagaimana harus menjelaskan lebih lanjut. "Aku tidak bisa memberitahumu semuanya sekarang. Tapi ada sesuatu yang terjadi di hidupnya yang mempengaruhi keputusannya. Sesuatu yang mungkin kamu belum tahu. Jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu harus menemui seseorang yang sangat dekat dengannya. Seseorang yang mungkin bisa memberi penjelasan lebih lengkap tentang siapa Raka sebenarnya." Aku bingung. Tetapi rasa ingin tahu mengalahkan keraguan yang ada. "Siapa orang itu?" tanyaku, mencoba menahan kegelisahan dalam diriku. Mita tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya dia berkata, "Dia adalah seseorang dari masa lalu Raka. Seorang sahabat yang sudah lama hilang, dan mungkin sekarang dia tahu lebih banyak tentang semua ini." Aku mengangguk pelan, merasa seakan-akan sebuah pintu baru terbuka di hadapanku. Mungkin dengan mengetahui lebih banyak tentang Raka dan masa lalunya, aku bisa memahami mengapa semuanya menjadi seperti ini. Hari berikutnya, Mita membantuku menemukan orang yang dia maksud. Namanya adalah Dika, seorang pria yang dulu sangat dekat dengan Raka sebelum semuanya berubah. Dika tinggal di sebuah kota kecil yang cukup jauh dari tempat kami tinggal, dan aku harus menempuh perjalanan panjang untuk menemui orang ini. Tapi rasa penasaran dan ingin tahu mendorongku untuk melangkah. Ketika akhirnya aku bertemu dengan Dika, dia terlihat sedikit ragu untuk berbicara. Namun, aku bisa merasakan bahwa dia juga memiliki beban yang sama beratnya dengan Raka. Setelah beberapa saat, dia mulai bercerita. "Raka, dia bukan orang yang mudah membuka diri," kata Dika, suara berat dan penuh penyesalan. "Kamu harus tahu, Aira, dia sangat terluka oleh masa lalunya. Itulah yang membuatnya memilih untuk bersembunyi di balik kebohongan dan pura-pura kuat. Saat dia mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh, itu adalah titik balik yang mengubah segalanya." Aku mendengarkan dengan seksama, berusaha menangkap setiap kata yang keluar dari bibir Dika. "Apa yang terjadi padanya?" tanyaku, hampir berbisik. Dika menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. "Raka tidak pernah berbicara tentang ini karena dia merasa malu. Tapi dia merasa seperti hidupnya sudah berakhir setelah kecelakaan itu. Dia merasa tidak ada yang bisa menerima dirinya, dan itu membuatnya menutup diri dari semua orang. Termasuk kamu. Semua keputusan yang dia buat, termasuk menikahimu, sebenarnya datang dari rasa takut akan kehilangan lebih banyak." Aku terdiam, perasaanku semakin kacau. Aku bisa merasakan betapa dalam luka yang ada pada diri Raka, namun di sisi lain, aku juga merasa bingung dan tersesat. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan ini semua. Aku kembali pulang dengan berbagai macam perasaan yang bergejolak dalam diriku. Setiap kata yang keluar dari mulut Dika, setiap potongan cerita tentang masa lalu Raka, terus menghantui pikiranku.
Aku tahu bahwa perasaan Raka tidak mudah dimengerti, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Di malam yang sepi, aku duduk sendiri di kamar, berpikir panjang. Semua yang telah terjadi terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Rasa cinta, rasa sakit, dan rasa kehilangan semuanya bercampur menjadi satu, meninggalkan ruang kosong dalam hatiku. Aku mengingat kembali saat-saat pertama kali aku bertemu dengan Raka. Pria yang penuh percaya diri, yang membuatku merasa aman dan bahagia. Tetapi kemudian, aku melihat sisi lain dari dirinya yang lebih gelap dan penuh keraguan. Aku tahu dia berusaha keras untuk tetap tegar, tetapi aku juga tahu bahwa kebohongan yang dia tutup-tutupi akhirnya terbuka. Seperti kaca yang retak, semuanya akhirnya pecah dan tak bisa disatukan lagi. Namun, setelah aku mengetahui lebih banyak tentang masa lalunya, aku mulai menyadari bahwa Raka bukanlah orang yang ingin melukai siapapun. Dia hanya berjuang untuk bertahan, berusaha untuk mengatasi rasa takutnya, bahkan ketika dia merasa tak ada jalan keluar. Semua tindakan dan keputusan yang dia buat adalah cerminan dari ketidakmampuannya untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Dia tak tahu bagaimana cara meminta pertolongan. Aku berdiri dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Angin malam yang sejuk menyentuh wajahku, membuatku teringat akan semua yang telah terjadi. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, dan keputusan yang aku buat sekarang akan menentukan segalanya. Aku tahu tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan setelah ini, tetapi aku juga tahu bahwa hidupku tak bisa terus seperti ini. Aku harus memilih, apakah aku akan melangkah maju bersama Raka, dengan segala kekurangannya, atau aku harus melepaskan semuanya dan pergi. Ketika aku menoleh, aku melihat Raka berdiri di ambang pintu kamar, menatapku dengan tatapan yang penuh harap. Matanya yang biasanya penuh dengan keraguan kini terlihat lebih tenang, seolah dia menunggu jawabanku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang masih ada di dalam diriku. Raka, kataku pelan, apakah kamu siap untuk menghadapi semuanya, bahkan jika itu berarti kita harus berubah dan memperbaiki segalanya bersama? Raka terdiam sejenak, kemudian perlahan mengangguk. Aku siap, Aira. Aku tak tahu apakah aku bisa membuat semuanya menjadi sempurna, tetapi aku ingin berusaha. Aku ingin melanjutkan hidup ini bersamamu, jika kamu mau. Aku menatapnya, merasa ada harapan yang mulai tumbuh di dalam diriku. Meskipun jalan di depan kami tidak akan mudah, setidaknya kami berdua akan melangkah bersama, saling mendukung dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Di saat itu, aku menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Terkadang, cinta datang dalam bentuk yang lebih rumit, penuh dengan ujian dan tantangan. Tetapi jika kita benar-benar mencintai seseorang, kita akan berusaha untuk memahami dan menerima segala kekurangannya, serta bersama-sama menghadapinya. Hikmah dari cerita ini. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada ujian yang tidak mudah. Terkadang, kita merasa kecewa dan terluka oleh orang yang kita cintai, namun sesungguhnya setiap ujian adalah kesempatan untuk kita belajar tentang sabar, pengampunan, dan keikhlasan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kami jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain. Apakah kamu sabar? Dan Allah adalah Maha Melihat. Al-Furqan 20. Ayat ini mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, namun setiap ujian tersebut adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda, dan di balik setiap tantangan, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih baik. Pernyataan. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semua kejadian dan karakter yang ada dalam cerita ini tidak berkaitan dengan kehidupan nyata, namun dapat memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau menikmati ceritanya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe.